Nggak usah, gue duduk di sini udah seneng bro. Gue kepikiran nggak jadi jual mobil nih bro. Mobil gue kan jual, gimana gue bangun begini aja nih. Lu jual mobil terus buat apa? Buat DP doang. Buat DP doang. Buat speaker. Iya. Ntar gue bingung tuh. Dah, mobilnya gue kemana? Jadi speaker kan. Duta Auto Solution. Sekarang kita lagi di rumah owner si Hyundai Palisade ya bang ya? Hyundai Palisade yang terbaru. Ini kemarin udah dituning sama si Kodoni, cuman kita sekalian main ke rumah owner, sekalian kita tanyain ada kurang nggak sih? Ya. Ternyata tadi nggak ada yang kurang ya. Iya. Oke, kita bahas langsung yuk. Kita mungkin mulai dari luar dulu nih bang, keren nih velgnya. Velg. Ini mungkin bisa jadi referensi modifikasi buat yang punya Hyundai Palisade. Ini velgnya pakai 20 inch, terus bannya itu 245 50. Ring 20 ya ini ya. Ini mereknya TSW. Ini model jari-jarinya banyak. Menurut lu yes or no nih bang? Yes. Ganteng ya? Ganteng. Dan ini Karena dia rata body bro. fender. Rata body. Terus PCD ini tepat, pemilihan PCD-nya, offsetnya, lebarnya kaki-kakinya nggak dirubah ya, masih standar. standar. Terus kalau kita catnya kita giniin, kita pakai kuku dikit-dikit gini ya. Ini berasa. Kalau Maksudnya mobil gini ini- tuh apa ya? Ya kita pakai kuku aja buat Giniin, nyentuh. gue bilang giniin. Diketuk-ketuk pakai kuku gini loh bang. Dan ini ada lembek-lembeknya ini. Nah, apa itu? Ini tuh PPF. Ya. Jadi mobil ini sudah di PPF full dan PPF-nya rapi, nggak kelihatan kayak PPF. Kecet kan ya? Kecet Ya. dan kelihatan wet look banget, Cuman kalau kita tekan itu kayak empuk, lembek. lembek. Iya. Terus nggak ada lagi sih yang diapa-apain sih eksteriornya sih. Ini brand new car loh bro. Iya, kilometer baru berapa itu? Ini mobil baru keluar ya, baru sampai langsung kita obok-obok ya. Iya benar. Obok-obok dalam arti di upgrade, bukan nanti kita rusak. Percaya banget ya orang ya, Iya. punya Hyundai Palisade. Makanya Kirim ke toko audio sebenarnya buat spesial. dimodifikasi. Spesial bro, kita datang ke lokasi domisili si ownernya itu sebenarnya apa ya, edisi yang sayang lah untuk dibuang. Dan isi audionya itu pun kita pakainya tuh nggak biasa. Luar Ini segmennya mungkin lebih ke high end. biasa. Ya, Jadi kita sebenarnya udah beberapa kali sih ngerjain Hyundai Palisade. Cuman apa ya bang ya? cuman Jadi paketnya itu nggak paketnya ada berbeda. paketnya berbeda. Iya. Dan sering banget orang Hyundai Palisade nanya ke kita, mintanya tuh kadang-kadang ada paket yang mintanya 30 juta, Ya. 20 juta. Nah, Cuman- kita sarankan lebih baik nggak usah upgrade sih. Bukannya kita sombong, tapi bawaan bagus. audionya tuh udah bagus. Udah bagus. Iya, udah ada subwoofer, udah ada ampli, udah ada DSP juga, terus speakernya juga dari Infinity. Iya. Jadi kalau upgrade-nya nanggung, mendingan jangan, karena sayang. Namanya- Tidak lebih baik nantinya. Namanya juga upgrade bro. Ya harus naik lah. Iya. Tapi kan kadang-kadang ada orang nggak ngerti bang. Kirain dengan uang segitu itu bisa lebih baik dari yang aslinya. Jadi mau di-spill nih barangnya nih. Ayo kita spill yuk. Oke. Oke, kita mulai dari bawa jok driver ini dulu. Nah, di sini ampli aslinya tuh masih ada ya, nggak kita bongkar. Ini pernah kita kasih lihat juga di video kita sebelumnya, Hyundai Palisade-nya si Mas Hilman. Amplinya itu dari Infinity atau Harman Kardon, sama ya. Terus di atasnya kita kasih power 4 channel dari Flux. Tipenya Evo. Evo amplifier Iya, 150 watt RMS per channel. kelas AB. Kelas AB. Canggih itu. Gede Gede banget ya kelas AB ya. Bukan kelas D, kelas AB. Ya, jadi kalau kalian mau cari power, suaranya bagus, suara vokalnya bagus, mewah, usahakan itu kelas AB atau kelas A. Ya. Ya, walaupun sekarang banyak power kelas D, suaranya itu juga bagus-bagus ya. Memang kalau secara teknologi kelas D kan lebih terbaru. Ya, Kalau AB dan kan kelas D itu udah konvensional. efisien power kali ya. Ya. Jadi dia nggak perlu body gede, tapi dia tenaganya besar. Kalau kelas AB itu pasti bodinya gede kalau sebesar 150 watt. Tapi ini posisinya masih pas, kita taruh di bawah jok.
Dan biasa kan power kan ada kabel-kabelnya bang. Yuk, Nah ini udah kita cover supaya nggak kelihatan instalasi kabelnya. jadi rapi. Jadi rapi. Kesannya seperti OEM bawaan dari pabrik Hyundai. Terus di sebelah passenger depan itu juga power 4 channel dengan tipe yang sama. Plug Evo juga 150 watt. Gue mau nanya dong. Hmm. Mungkin biar teman-teman semua tahu ya di sana ya. Power ini untuk ngedrive apa aja? Jadi ini kan power yang kita pakai 8 channel. Oke. Jadi kita buat mendrive speaker 3-way depan, Freeway depan. plug RC, new Oke. RC, itu kita main aktif bang. Jadi tweeter kita taruhnya di channel 12, Ya. terus mid range-nya di channel 34. 34. Terus buat mid bass dan sub itu posisinya di power satu Power yang lagi, satunya yang 4 lagi. channel. Oke. Sama, 2 channel buat mid bass, 2 channel buat sub. Subwoofer. Itu namanya main 3-way aktif. aktif. Nah, untuk DSP-nya kita makainya itu Helix MK3 Pro. Itu murni prosesor ya, nggak ada Nggak ada power. built-in ampli-nya. Nggak ada ampli. Kalau Helix sendiri itu sebenarnya beat sampling tidak terlalu tinggi, cuman bersih, Murni kali ya. murni gitu loh. Kan banyak yang brand-brand lain yang harga ya biasa aja lah, biasa ngaku-ngaku 192. Ayo, mau ngomongin brand apa Enggak. 32 bit lah, 192 kHz tapi Iya, suara itu tapi masih kotor. setelah kita dengerin kasar suara high-nya. Kotor, kasar gitu Iya. loh. Jadi untuk spek si Helix ini nggak berlebihan, tapi sangat cukup. Helix kan memang secara internasional adalah salah satu brand yang worth. Iya, Prosesornya tuh worth the money. Speknya juga jelas. iya. Sama RC Audio bagus mana? Itu nggak bisa Susah jawab juga ya. Susah juga tuh. Karena sama-sama bagus. Iya, sama-sama Ya, bagus. tapi kalau untuk murni prosesor, ini jadi pilihan favorit sih ya, buat car audio lovers. Nah, terus si Helix DSP ini, dia tuh punya controller. Kita posisinya tuh di sini, di bawah console box, dan kita bikinin housing. Jadi dia nempel ke console box-nya, ke trimnya, dan itu kita bikin cover dari kayu dan dibungkus bahan bloodroof. Jadi rapi. Dan kalau kita di posisi driver, kita mau kontrol itu controllernya, itu bisa juga gampang. Ini controllernya beli terpisah loh. Tidak satu paket dengan DSP-nya. Terus di bawah setir sebelah kiri, itu ada media player. Seri kedua termahal dari Alpine. Yang paling mahal kan F1 status. Nah, ini Ya, statusnya. Statusnya. Iya. Di bawahnya lagi kan ada UTX M08S. Nah, ini di atasnya M08S. Kelebihannya, Apa tuh? Baru gue mau naik lebih. dia ada optical, ada koaksial buat inputnya ya. Terus dia bisa baca file di SD. File di SD Mau bang. nanya, berarti konfigurasi yang dia pakai sekarang ini optical apa koaksial? Sekarang kita pakai koaksial. Koaksial tetap ya? Iya, Oke. koaksial kita hubungkan ke DSP-nya. Kebetulan DSP-nya itu kan ada koaksial juga. Ya. Jadi buat mempertahankan bit sampling 192 kHz, Iya. 24 bit. Analog, suara analog. Terus untuk 3-way-nya, ini seri terbaru dari Vlog ya bang ya. Silakan menjelaskan Ini yang Bang. gue bilang tadi, edisi yang sayang untuk dibuang kalau nggak kita liput. Ayo sekarang giliran lo. Kalau yang susah dikasih dilempar ke gua. Ya, jujur ini susah banget Sama sih. kayak ini loh, kalau film Lapor Pak tuh loh yang suka ngelempar-lempar tuh loh, si komandan-komandan itu loh. Andre Taulani. Nggak usah sebut juga Pak Haji itu. Karena ini tipe terbaru dari Vlog Reference yang ya memang ini perdana ya di dunia Perdana, audio works ya. new reference. Nah, sekarang gua mau nanya, bedanya dengan reference yang sebelumnya itu apa? Jadi ini ada perbaikan di posisi konusnya ini bang. Oke. Kalau kita pegang kasar ya. Ini ternyata kertas loh. Kertas non press. Non-press. Mm-mm. Domnya sendiri, konusnya sendiri? Yang ininya, Ah. ininya tuh bahannya dari magnesium. Oke. Pinter dia. Jadi udah dia siap. buat menghasilkan suara high yang nyambung dengan si tweeternya. Terus Cuma bang, ada satu lagi sih yang digadang-gadangkan oleh mereka ya katanya, Twitter ya bro. iya twitternya bahan baru, Bahan baru, struktur motor baru. motornya baru. Dan ini digadang-gadangkan katanya bisa di atas 20.000 Hz. Jadi tidak memerlukan Super Twitter tweeter. lagi. Gitu Itu loh. klaim dari Vlognya. Dari Vlognya. Tapi memang pas kita dengerin, iya, ya. Iya. Kita kemarin denger suara angklung aja suaranya kayak live banget loh bro. iya.
Bang, lu harus duduk sini deh. Nggak usah. Gue duduk di sini udah seneng bro. Gue kepikiran nggak jadi jual mobil nih bro. Mobil gue kan jadi jual, gimana gue bangun begini aja nih. Lu jual mobil terus buat apa? Buat DP doang. speaker. Buat DP doang. Iya, ntar gue bingung tuh. Lah, mobilnya gue kemana? Jadi speaker kan. Gue pengen nih, kayak begini nih. Gokil sih. Aduh, Keren banget gokil suaranya. banget ya. Sih memang sih. Suaranya keren banget. Murah sih, untungnya murah sih. Suara angklung, Bang. Oh yoi, Angklung dari mana, Bang? Jawa Barat lah. Oke. Aduh. Sumpah Bray, suaranya Bray. Ini kita ngomongin tonal ya, bukan ngomongin staging karena kan belum dituning. Jadi ini karakter suara apa adanya tanpa dituning, cuman kita cutting frekuensinya aja. Terus just info aja, untuk casingnya midrange-nya ini harus beli terpisah. Jadi tidak include di dalam speakernya. Jadi semua terpisah. Ini harganya 70 juta lebih, Nah. perangkat three-way-nya. Bayangin ya, cover aja itu nggak dikasih sama si Fluk. Pelit banget kau. Ini harus beli dan ini nggak murah loh. Ini mahal. Parah ya. Fluk parah banget kalian. 70 juta suruh begini beli pisah. Gimana sih gue bilang ini? Masalahnya harganya hampir 2 kali lipat kan dengan yang RC sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya kalau nggak salah masih di angka hampir 40 ya? 40-an. Hampir 40 ya? Iya. Ini udah 70 berapa bro? 72 kalau nggak salah ya. 72. Nah, udah Twitter midrange kita udah jelaskan. Terus mid bass-nya, Bang. Mid bass-nya Mid bass sama midrange itu bahannya sama ya. sama. Bahannya sama persis, cuman beda ukuran aja. Kalau ini kan 3 in, kalau mid bassnya itu 6,5 in. Kalau bahannya beda mungkin nggak nyambung bro. Iya, warna suaranya nggak nyambung gitu. Karakternya. Satu adem, satu kering. Aduh, nggak nyambung. Bang, ini menurut lu sama Audition yang tesis bagus mana? Oh, yang di mobil kita satu lagi ya? Yang di Pajero. Bagus mana? Karakternya sih beda ya. Kalau high-nya loh, gue lebih suka ini loh. High-nya ya. Extension high-nya loh ya. Tapi mid-range-nya juga ini oke sih. Berasa banget di extension high-nya sih kalau gue ini kemarin gue rasa. Dia tuh kayak ada super tweeternya ya. Ya, itu maksud gue. High extend-nya itu loh. Itu kayak ada pasirnya kalau bahasa awamnya ya. Cis-cisnya itu kayak Jadi, masih ada pasir, ada sisa pasirnya. Kalau desahan-desahan gitu kayaknya jelas banget gitu loh bro. Desahan Maksudnya apa? bukan mendesak soalnya. Oh. Suara vokal itu, suara wind, suara angin gitu kayak lebih Nah, lively. ini controller dari Alpine HDS 990. Terus apa lagi nih Bang yang harus kita jelaskan? Subwoofer. Subwoofer yang belum bro. Iya. Yuk kita ke belakang yuk. Ayo. Kita habis dari depan, terus kita pindah ke belakang. Itu jomplang banget. Desain ininya loh, customnya itu loh. Iya. Ya kita akuin, ini emang ciri khasnya kita kalau mobil mau ikut kontes. Ini kita memang rencananya memang buat kontes ya. Jadi kalau buat kontes itu style itu nomor 2 lah. Yang penting adalah kubikasi volumenya harus Kubikasi tepat. volumenya. Dan ini kita kan full kayu, jadi ngitung kubikasinya itu lebih Harus gampang. disesuaikan dengan subwoofer itu sendiri ya. Iya. Nggak asal bikin. Dan bahan kayu itu kan rigid. Misalkan kita pakai kayunya 20 mili, ya kan? Kalau kita pakai fiber yang kita bentuknya itu di sudut-sudut kayak gitu ya, itu nggak mungkin. Nggak rigid. Tebalnya bisa 20 mili. Mocornya sampai kapan, Bang? Ya kan? Untuk desain boxnya kita panggil aja yang desainnya. Coba diperkenalkan dulu. Kenapa sih di Audio Walk itu selalu bikin boxnya Tah paling dulu, top box sih? diperkenalkan Gua malu dulu masalahnya namanya loh. siapa. Aduh kamera. Nggak perlu kenal kalau itu mas. Nih dengan Bro Muh. Iya. Inilah yang tukang bikin, ngedesain box-box dan lainan pilar. Iya. Kenapa sih bikin box tuh selalu kalian kerupuk sih? Dia lebih ngejar ke ini apa namanya volumenya itu kok. Oke. Supaya Masuk lebih sih. maksimal Alasannya bassnya. masuk sih. Alasan bohongnya masuk. Tapi enggak sih, benar sih. Bikin box ginian mah bagi Simu mah gampang banget. Gampang banget. Kotak kan? kaleng kerupuk doang. Kotak. Ya. Kalian kerupuk. Ini Iya deh. juga dia yang mendesain boxnya Katana Challenge yang Motomobi. Terus Taxi Challenge Motomobi. Out of frame dia, kabur. Kabur. Ya kan? Sekarang ada pertanyaan gua. Ini yang ngebikin motif begini siapa? Ide siapa gitu?
pasti dari Kodoni. Oke, dibikin sedemikian biar agar cute. Cute ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoki bang, 9 bang. Yo Q. Jadi bikin boxnya itu nggak berdasarkan buat suara doang, tapi hong sui-nya juga. Oke, nyambung ke Hong Sui. Ya. Berat Nah. ini. Ini subwoofer 10 in plug. Aduh. Tipenya apa bang? Evo, Bukan, salah ya? salah. Gue Ini salah plug gue. Elite 10 in. Nah, bautnya itu kita kasih baut L ya. Kenapa nggak baut belimbing atau baut bintang gitu? Ya janganlah, sayang lah. Ini kan lihat dari konusnya aja tuh dia low profile. Nih kelebihannya nih tadi. Konusnya itu dari 3 Tiga layer. 3 layer bahan. Bahan Tiga pertama layer paper, bahan. Ya. terus fiberglass. Oke. Ketiganya Silk. silk. Silk itu apa sih? Gua nggak tahu bang. Silk. Silk itu kayak bahannya Twitter itu loh. Silk itu kalau bahasa Inggris adalah sutra. Oh gitu. Iya. Cuman gue bingung juga sebenarnya silk itu dipakai untuk perumpamaan bahasa apa gitu loh kalau di sini. Cuman kalau silk itu sutra, bro. Iya. Kalau kita pegang tuh kasar ya permukaannya ya. Iya. Kalau kita lihat ininya, karet apa ini namanya, suronnya ini nggak kelihatan kayak buat SPL, memang buat SQ sih. Kelihatannya sih kayak standar banget ya, bro ya. Standar Tapi banget. uh. Kita spill harganya ini nggak sampai 20 juta, tapi di Iya. atas 15. Die cast-nya itu dari aluminium yang rigid. Tebel banget die cast-nya. Boxnya aja padat banget, bro. Iya, dan ini ya, ownernya itu mau dibikin box seperti ini. Mungkin memang mobil ini tuh memang dibeli mau buat dinikmatin. Dah. Jadi kalau misalkan orang bilang nggak bisa bawa barang, nggak bisa bawa koper, kan ada mobil lain ya. Iya. Tapi ini juga nggak terlalu makan banyak space di belakang, bro. Iya. Kubikasi itu loh. Bisa taruh di sini ya. Iya, Dan kubikasi ini. Ini kita bikin lagi loh laci bawahnya loh tuh buat taruh barang. Jadi masih aman, rapi. Nah, kalau ada pertanyaan begini. Tadi kan ini di drive oleh power yang satunya ya. Kan ada 2 power ya. Iya. Power tadi kan kurang lebih 100 sampai 110 watt. Iya. Kok kuat Iya. untuk ngedrive ini? Gitu loh. Karena subwoofer ini sendiri tidak memerlukan watt yang besar. Iya, tidak memerlukan daya yang besar. Daya yang besar tidak. Karena kalau kita di sound quality di SQ, itu kalau bisa kita milih driver seefisien mungkin. Jadi dengan watt kecil aja, dengan power kecil, itu udah bisa ngangkat speaker atau subwoofernya. Ini posisi subwoofer aslinya, itu sebenarnya ada di samping kiri belakang. Itu dari Infinity juga. Tapi ini Subwoofer aslinya unik loh. tapi ini bentuknya. off ya. Ini off, kita matiin. Matiin off. Jadi sistem original mobil itu kita offin Off semua. semua. Kita pakai sistem dari kita. Oke. Dia tutup ya, Bang? Tutup. Gini ya cara tutupnya. Iya. Nggak main pakai kaki lagi. Gua Apalagi? mau remind lagi. Ah. Duta Auto Solution atau Duta Audiowork itu nggak melulu bermain, sorry bukannya kita sombong, nggak melulu bermain di paket yang biasa-biasa. Kita juga siap, lu mau ngejar yang paket Sultan, mau yang miliaran juga kita ready kok. Iya. Bukannya kita sombong, tapi kita malah demen kalau teman-teman challenge kita. Mau paket yang 5 juta kita juga ada kok. Iya makanya, Iya, udah jadi- bisa mau yang atas juga oke. Jadi kita mau main di semua segmen. Ya, Yang penting customer puas. satu lagi, gue sedikit sombong. Hmm. Kita prestasi kita sendiri sampai saat ini sudah lebih dari 180 ya. Iya, 100 piala lebih lah ya. Sepera lebih. Bukan sombong, tapi itu kan ya buat apa kita capek-capek dapat prestasi seperti itu kalau nggak pada tahu ya inti itu. Jadi jangan diragukan lagi. Kalau mengenai hasil suara di video, di YouTube, Instagram dan lain-lain semua pasti bilangnya bagus. Dia yang sombong ya, bukan saya ya. Ini Bukan yang sombong, fakta. Fakta iya. Fakta. Tapi sombong, termasuk sombong. Sombong itu kalau lu melebihkan sesuatu tapi tidak sesuai kenyataan. Oh gitu. Ya. Bisa aja alasannya. Oke Kalau lah, yuk. ini sesuai. Udah jangan sombong lagi udah. Yuk, Spill kita suaranya dengerin. pokoknya gini dah. Ayo kita dengerin Yuk. yuk.
ABC 도레미 만큼 착했던 나그 눈빛이 싹 변했지 어쩜 또 하나니까 난 파란 나비처럼 날아가 잡지 못한 건 넌 네 몫이니까 활짝 꽃피웠던 시간도 이제 모두 내게 lie 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 I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. You're painting me pictures of Mrs. and Misters, and they're pictures I'd love to believe. And that's the beautiful thing about princes and queens, and you being so young and naive.